suka-sukanya. Kakaknya lagi udah bosan-bosannya. Yang serius-serius. King udah bosan dia baca buku serius. Di buku ini dijelaskan bahwa desa itu adalah kunci. Kenapa desa itu adalah kunci? Kepala-kepala desa itu kan setahu saya jabatannya kan sekarang sudah 8 tahun ya, beliau. Porsi kalau saya salah 8 tahun, kemudian di Bali nih lagi konteksnya itu ada raja-raja kecil, misal kepala desanya condong ke partai A, sedangkan pimpinan atau atasannya beda partai nih. Nggak ada dia mau nurutin nih, tergantung individu sih memang, nggak ada dia mau nurutin kebijakan yang sudah disusun sedemikian rupanya untuk bisa menjalankan apa yang disusun dan diimplementasikan ke masyarakat. Contoh kecilnya sampah lagi nih. Saya pikir yang dosa bukan politik ya, tapi kultur kita berpolitik Pak, yang udah banyak belok kayaknya. Oke, berarti politik itu memang ada dari dulu sah-sah saja. Politik dari dulu Pak. Politik itu kan seni memenangkan kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan entah yang diwakili kelompok kecil, besar, nggak tahu. Oke, whatever. Ya, tapi kan ini seni memenangkan kepentingan. Oke. Degradasi, aduh ini saya jujur agak bosan ya bahas ini ya. Banyak banget orang kita yang jarinya itu nuding, budaya kita terdegradasi oleh investor, oleh nah gitu, AI lah, apalah gitu. Tapi seolah yang dosa hanya orang luar, Pak. Ini kalau dalam lensa saya, Pak, ya, degradasi itu justru bahkan banyak terjadi oleh tangan kita sendiri. Saya kasih contoh, tergantung sama pariwisata ya. Okay. Karena pada nyatanya semua yang kita lakukan, kegiatan kultur kita, kebiasaan kita, alam kita, itu semua objek destinasi pariwisata. Ya kan? Pariwisata, kalau kita mau eksplor hal baru boleh, tapi kita jangan jumawa dengan bilang Bali nggak butuh pariwisata, Bali butuh yang lain. Pariwisata itu masih adalah kunci dan masih darah daging dan akan sangat lama. Cuman kalau konteks pariwisata, saya mau komentar teman-teman yang berusaha untuk bikin quality tourism di Bali itu nggak akan mungkin terjadi. Itu utopia. Bali kita yang fenomenal, boleh dibilang fenomenal ya atau kontroversial? Atau dikenal nih? Ya, rakyat biasa lah. Rakyat biasa ya? Rakyat biasa? Iya, biasa. Rakyat biasa yang mencoba untuk menjadi luar biasa. Amin. Salah duanya dari mereka yaitu founder Dua Sisi sama Balingge. Balinggenya ini second time dia waktu yang kedua kali datang ke tempat ini. Sekarang ada program baru dari Jejak Pendapat yaitu dialektika publik. Kalian ini perdana nih. Perdana. Cakep. Saya akan mengobrolkan situasi politik di Bali. Makasih loh, terhormat nih. Saya makasih. Jangan bilang ratu ente. Terus ente bilang ratu. Ratu ya. Prestisius sekali tempatnya itu, bro. Satu komando, aduh. Waduh. Komando kemana? Ke pemuda-pemudi. Nah, kita nggak bahas lembaganya. Kita nggak bahas lembaganya, enggak. Jadi dialektika publik ini sebenarnya sedikit saya ingin memperkenalkan nih Wiben sama Wiadrian. Saya ingin membuka ruang kritis masyarakat. Satu, kedua di sini saya ingin nanti ngobrol dengan semua anggota yang memiliki jabatan dan otoritas. Saya ingin ajak diskusi karena di Bali sudut pandang saya nanti silakan direspon dan diberikan tanggapan. Sudut pandang saya di Bali itu demokrasinya tidak berimbang. Kritik ke pejabat itu masih minim. Pengawasan dan kontrol ke kebijakan pejabat itu masih minim. Nah, melalui dialektika publik ini saya ingin membuka ruang tersebut baik itu untuk masyarakat, para expert, para akademis, pejabat semua. Nanti saya akan obrolkan di sini dan kalian adalah yang pertama di episode saya. Episode 1 banget. Episode 1. Nanti buat story ya, Dewan bahas politik itu. Wow. Bisa pendapat. Kayak anak buah Prabowo kan, Day in My Life. Day in my life. Yang digoreng kemarin. Aduh, sebenarnya saya nih ngetuk nih sebelah nih, Pok. Tumen nih, ngortang politik. Ya tapi nggak apa-apa ya, kita membahas kebijakan kan fine-fine aja. Ya kan? Gimana menurut kalian kalau kita yang mengkritik kebijakan, awareness orang-orang terhadap kebijakan, dikritik itu menurut kalian gimana? Boleh dong, kan kita usernya, Pak. Ya. Kan konsumer untuk kebijakan kita, Pak. Boleh dong. Iya kan? Investasi pemilih cerdas. Asik sekali. Tapi kalau berbicara investasi, kita yang capek di awal, Dri. Kalau buka jalan tuh ibaratkan buka jalan ya kita capek, kita harus nyari petunjuk dulu mana jalan yang bagus, bukannya begitu? Karena kondisinya kan sekarang kayak yang Wi bilang tadi, demokrasi di Bali kan nggak berimbang tuh. Bagian anak mudanya masih banyak lah yang politis, apatis, sama juga dengan
sistem dan juga fenomena-fenomena dan ungkapan-ungkapan kuno seperti nama keto, talo goreng rase, semua luhur, Goreng dan talo. sebagainya, goreng talo. Saya pikir ini kultur komunikasi aja ya. Saya sih nggak begitu percaya kalau teman-teman muda kita itu selugu atau mungkin sebodoh itu. Cuman emang nggak terbiasa aja untuk ngomong. Diskusi sama orang tua, nggak selalu dua arah. Ini ngomong orang tua dulu nih, Ya, sama ya. pejabat ya. Keluarga. Diskusi di dalam keluarga nggak terbiasa dua arah. Orang tua kita pun juga belum tentu biasa dengan komunikasi dua arah. Belum lagi kepada pemuka agama nih lebih ngeri lagi kan. Kita cuma bisa menyerap, nanya lagi dianggap nggak sopan, apalagi beda pendapat. Ini belum ngomong pemerintah nih, jadi kita sebagai sebuah kultur komunikasi ya saya bilang ya, emang pelan-pelan mesti adaptasi ke era yang lebih baru sih, bahwa kita punya pikiran beda boleh dong, yang perlu belajar adalah cara menyampaikannya Pak. Ya itu sih gamenya kita sekarang, gamenya kita sekarang. Nah, berarti dengan kita berkomunikasi, mengargumentasikan pemikirannya itu sah-sah aja sebenarnya kan, meskipun sama orang yang lebih tua sama kita. Sah aja. Asal kita tidak menyerang pribadinya mereka. Teknis bicaranya aja, jangan kan sama orang nih, sama yang di atas aja. Kita harus sembahyang loh. Walaupun katanya maha tahu, jadi yang bakti mungkin nggak diketahui. Oh iya loh. Itu sama yang di atas men, nama orang kalau nggak ngomong ya gimana caranya? Ya kita omongin aja. Ya. Setuju. Setuju nggak? Dan setuju nggak? Karena Kan ada gium bunyinya Cogi Tationis Poenam Neo Patitur, artinya tidak ada seorang pun yang dapat disalahkan dan dihukum atas apa yang dipikirkannya. Jadi semua berhak untuk bersuara dan menyuarakan aspirasi. Asal tidak ad hominem. Ad menyerang hominem. individu, karakter. dan hoax, Sarah. Nah, hoax. Karena masalahnya sekarang kondisinya di Bali itu masyarakat kita setahu saya ya, itu belum bisa membedakan mengkritisi itu yang dikritisi kebijakannya gitu loh, bukan orangnya. I see. Anggaplah sekarang kan ada beberapa orang atau beberapa tokoh tuh yang dia oposisi banget nih. Jadi masyarakat kita di Bali itu selalu ngecap, oh ini oposisi banget. Dan ketika dia membahas kebijakan atau memuji kebijakan yang baik, maka pasti akan dicap, wah dibayar berapa nih? Buzzer. Bukan mana nih gitu. Udah nggak sekritis dulu nih pasti gitu. Belum secerdas itu. Nah, betul. Berarti kita ini memang bukan problem ya, bukan permasalahan ya. Yang perlu disadarkan itu berarti dari masyarakat dulu ya. Akar rumput. Ya jadi mungkin kalau bahasa sini ya, kita cuma perlu bangun kebiasaan baru aja, yang dulu dianggap tabu. Ya. Sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah ya? Nggak salah. Kayak tadi Adrian bilang masalah kita kritik dan apresiasi ya, kan harus gitu. Kan kultur sekarang tuh aneh Pak. Kita seolah disuguhi dua gender atau dua agama nih, antara jadi pembenci atau pecinta pemerintah. Kalau pembenci pemerintah itu harus kritik mulu, sekali jalan bareng langsung aneh. Wah jejak pendapat kemarin kritik, sekarang ngopi bareng, pasti ada apa-apa. Wah, Nah, pasti ada Iya. anggaran Lalu masuk. kalau dibayar yang- berapa, gitu. Kalau yang pro pemerintah itu kita kayak disuruh jilat terus, nggak Ya. boleh kritik. Nanti kalau kita kritik, wah nggak solid nih koalisinya nih gitu loh. Aneh gitu loh. Kita dua sisi. Saya lagi mencoba untuk adil aja. Kalau memang ada yang perlu kita kritisi ya kita omongin, karena belum tentu juga kritik kita benar. Siapa tahu kita juga yang nggak ngerti. Oke, Aziz. Ya kan makanya komunikasi mesti dibangun nih. Masyarakat perlu belajar bicara, pemerintah perlu belajar dengar dan perlu belajar merespon. Jadi biar nggak sama-sama defensif, karena publik juga nggak bisa ngerasa dirinya paling benar, paling. Betul. Ya kan? Betul. Pemerintah juga nggak bisa ngerasa dirinya yang paling juga Ya. gitu loh. Kita mesti ketemu benang merah di mana nih? Ya balik lagi komunikasi gitu. Yang kayak kemarin kan udah direspon kan? Iya sama Pak Sustrap ya. Yes. Spill. Ya itu respon yang Responsif sekali loh kalau saya lihat itu responsif sekali. saya senang dan saya bangga ya saya direspon. Cuman saya pikir mungkin bapak-bapak senior agak sensitif. Mereka saya kira mereka gagal nangkep esensi suara saya itu di mana gitu. Boleh lompat bahas ini nggak? Nggak apa-apa. Oke. Kemarin kan saya lagi ngomentarin DPR kita yang melahirkan anak namanya Pansustra. Pansus dengan kedewanan ini itu sebenarnya dua entitas administratif yang berbeda loh bos. I see. Menurut saya ya. Kalau Pansustra itu dilahirkan untuk menyelesaikan hal yang nggak beres, nggak apa-apa. Saya kan nggak nyalahin. Tapi poin saya adalah kalau kalian punya political will yang sama, lahirin juga dong pansus-pansus di kebidangan yang lain. Kan isu kita macam-macam. I see. Katanya Akhir-akhir ini banyak medianya banget. deh kan. Jalan kan banyak yang hancur. Seni itu ya. Iya kan? Jalan dulu nih. Mukir. Oh, mukir udah jalan kan? Mukir. Ya bikin dong pansus untuk periksa serapan anggaran khusus untuk infrastruktur jalan. Kan bisa. Jadi saya cuma ngomentarin DPRD provinsi itu tidak bisa mengandalkan performa satu pansus saja.
Karena fungsi kamu itu multispektrum gitu loh. Multispektrum. Iya dong. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya, yang jadi point of view saya pribadi nih ya. Nah, tiga pokok tugas DPR itu kan sebenarnya mengawasi lembaganya, ya kan? Sampai itu terjadi, berarti kenapa nggak lembaganya ini diajak berdiskusi? Kenapa ini bisa sampai terjadi? Ya seperti hal-hal yang ada isu beredar sekarang di sosial media, di lapangan. Saya pribadi itu yang saya pertanyakan, bukan ketika setelah terjadi baru buat Pansusrep ngaudit ke lapangan. Kenapa nggak lembaganya ini? Saya pikir Menurut Wiben gimana nanti sebelum ke itu Adrian? terjadi, bro. Kan partner kerjanya para komisi-komisi ini kan kedinasan terkait kan. Aha. Rapat formal tuh pasti udah jalan. Cuman kan itu cuman rapat yang rapat yang nggak merubah apa-apa gitu. Dalam konteks sidang, lidah nggak bertulang Pak. Di rapat Anda bisa ucapkan apa aja, ya kan? Jadi dalam konteks sidang itu kan artinya ada keraguan penerapan aturan di venue tertentu. Kalau Pansusrep ya di lapangan tadi RDTR atau RT RW ya kalau ya dia juga bisa bikin sidak yang sama dong, audit keuangannya, publikasi informasinya, dan kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum pidana mungkin gitu ya. Asim. Ya digoreng juga dong. Cuman saya nilai ada keraguan nih di sana. Menurut saya loh ya, boleh dong. Menurut keyakinan saya. Ada keraguan. Kenapa? Karena yang mereka audit adalah orang-orang pilihan dari rumpun yang sama. Kepala dinas kan dipilih gubernur. Jabatan politis. Prerogatifnya dia. Yes, itu jabatan politis banget. Gubernur mungkin ketua umum mereka di partai tertentu. Jadi sungkan dong. Kalau saya suara ntar di PAW lagi. Teori lo ini ya, teori ya, nggak nuduh lo ya. Nggak nuduh lo ya. Kan kita memiliki asumsi dari fakta di lapangan, kan boleh aja rangkuman kita, sudut pandang kita kan sah-sah aja. Kalau memang keliru ya inilah fungsinya, seperti dua sisi, balingge. Open diskusi lah yuk, agar kita paham masyarakat gitu loh. Melalui digital media ini masyarakat kan sangat gampang mengakses informasi. Pentingnya gitu. Kan anggarannya gede tuh. Oke, menurut Ardian gimana? Ini mas anggaran nih. Enggak. Itu kan udah semua publik tahu itu. Ya semoga efektif anggarannya ya. Dan yang seperti saya bilang tadi, apakah Pansusrep itu efektif nggak sih? Wiban udah nggak jelasin. Itu di rapat sudah dilakukan, komunikasi sebelum turun dilakukan. Kalau sudut pandang Adrian gimana? Ini kalau saya berkaca dari pandangan masyarakat biasa dan anak muda, ya. Kalau saya lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman pansus TRAP, kita sebutnya teman biar akrab ya. Iya, biar dekat, biar nggak ada border, ya. Sebenarnya yang dilakukan ini menunjukkan satu, pasti dia ingin menunjukkan bahwa branding bahwa DPR ini sudah bekerja. Sama yang kemarin yang lagi rame, salah satu konten kreator itu kan di daerah Beleleng, Pancasari itu kan didatangin sama pansus TRAP juga, Strep nih. Kan yang seharusnya dilakukan ini adalah upaya preventif. Dua sisi juga sudah membahas bahwa kok bisa DPR ini bertindak seolah-olah seperti Satpol PP gitu loh. Menindak dan seolah-olah mainnya langsung sergap dan tidak ada diskusi sebelum itu gitu. Kemudian yang kedua yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh pansus TRAP ini adalah membuat kepercayaan publik itu antara menurun dan meningkat. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu sisi menurun karena mereka ini bekerjanya itu kurang kalau menurut saya sih publikasinya sangat-sangat tidak teratur menurut saya. Karena saya kan seorang mahasiswa ilmu komunikasi kan tahu ya bagaimana cara mereka melakukan branding, mereka melakukan publikasi melalui media sosial, kemudian gaya mereka turun itu seolah-olah seperti, mohon maaf ya, organisasi mas-mas yang ingin menyikat suatu apa gitu kan, punya kepentingan. Ini yang membuat, kalau saya lihat kan di konten-konten di komen-komen media sosial itu masyarakat cenderung dominasi komennya adalah kok baru turun, oh cuma disegel aja, lanjut lagi. Sama seperti kasus-kasus yang di Jatiluwe, kemudian di tempat-tempat lain itu kan cuman disegel aja tetapi tidak dua arah gitu, dan ada yang dirugikan. Contohnya yang di Jatiluwe itu kan yang dirugikan adalah para petani, pengusaha lokal dan juga stakeholder yang terkait di sana gitu, yang berkaitan dengan hal itu. Itu sih kalau yang saya lihat. Tapi kalau
ya apresiasi lah dikit sudah mulai berani turun dan bekerja. Kemudian ada juga yang saya lihat kemarin itu rame di rapat DPRD provinsi kan, ada salah satu perusahaan dari Jimbaran yang disuruh keluar oleh DPR. Oh iya, ya kan? yang ramai itu. DPR dengan alasan ya begitulah, mungkin teman-teman yang nonton silakan dicari tahu di TikTok lebih lanjut. Dan menurut saya memang sih kelihatan keren ya, tetapi bisa nggak lebih elegan dikit caranya gitu loh. Kalau misalnya caranya terus seperti itu, saya rasa susah untuk bisa membuat publik itu lebih semakin percaya dengan pejabat mereka, apalagi mereka kan wakil. Benar. Kayak ada keterlambatan pergerakan ya ke bawah ya. Dan nggak gini. Itu kan sebenarnya udah dibangun nih. Ya kan, segala sesuatu fenomena yang ada di lapangan itu kan sudah berjalan nih. Kalau bongkar kayaknya saya rasa kamu ya. Bongkar itu kan butuh duit, Pak. Dan saya yakin mereka tidak menganggarkan secara khusus. ya, Bongkar pasang ini kan gitu. mengembalikan hutan seperti sebelumnya kan kayaknya impossible. Murah, Pak. Pada akhirnya mungkin bisa jadi berdamai dengan apa? Di amnesti mungkin, nggak tahu. Nah, itu solusinya gimana, Ben? Kalau dari kacamata Saya nggak cukup kita pantas ya untuk ngomongin solusi apa yang pas ya. Tapi ini saya bicara analisa dulu ya. Pertama dalam konsep manajerial dulu nih. Publik dan pemerintah kayaknya mereka agak salah arah dalam mengkonsep pejabat harus sering turun lapangan agar tahu. Justru dengan pejabat turun ke lapangan dan sering, itu adalah indikator utama mereka sebagai sistem nggak jalan. Ya kan? Ada pimpinan manajerial nih, misal gubernur, bupati. Ya. Kalau sampai mereka harus turun, berarti sistem kerja mereka melalui dinas-dinas teknis terkait nggak jalan. Dinasnya tidak bisa dipercaya, kerjanya tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi turun ke lapangan itu keren, tapi itu salah. Salah dalam konteks teori dulu. Menurut saya nih, kalau you sering turun ke lapangan, sistemnya nggak jalan. Yang pertama. Terus nyambung omongannya Brian yang ketika rapat ada pihak dari gimana yang diusir ya. Analisa saya agak nakal nih. Saya pikir dalam konteks teori imajinatif yang sangat fiktif ya, bukan itu malah saya lihat sebagai upaya gaslight aja. Karena dengan mengusir kan kita nggak korum, nggak ketemu faktanya apa. I see. Malah solusi jadi tertunda dengan sirkus model begitu. Kan Anda duduk untuk cari solusi, bukan untuk tampil kayak jagoan Superman. Saya paham mindset publik. Oh, dewan kita tegas, keren dan segala macam. Tapi kalau kamu usir dia, solusi jadi tertunda. Dan jangan lupa ketika tertunda, masyarakat kita tuh punya 3 karakter. Masyarakat kita tuh orangnya mudah marah, mudah iba, sama mudah lupa. Mudah lupa. Ketika masalah ini tertunda, tidak terangkat lagi, jadi Lupa. Makanya gampang dikasih tidak tahu. Pengalihan Saya isu. merokok dulu. pengalihan isu dia lah ya. Karena ya kalau kita lihat ini Izin ya. Main Ben. Beli Benny yang mudah lupa ini benar sekali Bli, karena Ya, bentar dulu Bang. Oke, lanjut. pengalihan isu ini sering sekali terjadi di Indonesia secara umum. Secara umum ya di Kenapa? Contoh misalnya kasus ijazah misalnya kalau secara nasional kan perlahan dilupakan dan ditutupi oleh kasus MBG itu misalnya. Sama halnya seperti di Bali kan waktu pilkada itu banyak banget kasus goreng-menggoreng Bli ya, antar 01, 02 ya saling nyerang kejelean lah kubu-kubu mereka nih. Kemudian yang baru-baru ini terjadi di Bali itu yang kemarin rame kan soal salah satu bank daerah. Waduh. Katanya kan mau direnovasi bangunannya oleh pimpinan Alasannya provinsi. bangunannya ketinggalan zaman. Waduh. Emang yang mengikuti zaman itu seperti apa ya? Ada helipad? Ada lumuh. Nggak tahu. Kayak gitu. Dan akhirnya kan kasus-kasus yang lain itu seperti kasus gajah, kemudian jalan rusak, politik uang berkedok bansos dan hibah itu tertutupi oleh isu-isu yang sebenarnya ini adalah isu Tidak strategis. Satu tidak strategis yang kemudian isu musiman gitu loh. Anggaplah 1 minggu ini pasti udah ada isu baru lagi. Terus gitu. Tersistematis nggak sih itu, Adrian? Kalau menurut saya iya, tetapi dibantu oleh oknum-oknum media yang menjadi bagian dari kekuasaan. Masalahnya media-media di Bali itu kan
Ini terkecuali jejak pendapat ya. Asik. Artinya Kita amini ya, kita amini ya. Aminnya gimana nih? Semoga Anda memang bukan media yang tercemar. iya. Astungkar. Ya Tapi kalian bisa sejauh kontrol juga lah. Tapi sejauh ini jejak pendapat sosial budaya jelas nih. Thank you very much. Kemudian saya lanjut, kemudian yang membuat pengalihan isu di Bali ini semakin kuat dan semakin masif adalah adanya oknum-oknum media yang terorganisir ini memblast satu informasi yang sama dan menutupi isu-isu lain, sama seperti isu banjir kemarin. Aha. Itu kan isu banjir itu rame di bulan September, Oktober, nah November ini udah mulai abu-abu nih. Udah mulai ada isu-isu gemerlap pariwisata menjelang akhir tahun, tamu sepi dan lain sebagainya. Isu banjir yang kemarin para ASN diwajibkan untuk donasi itu kan nggak ada transparansinya sampai sekarang. Berapa Nggak jumlah ada ujungnya uangnya? Ya, nggak ada ujungnya, Bli. Ya loh. Uangnya berapa, donasinya berapa, alokasi kemana itu nggak ada. Itu yang dibilang oleh Bli Beni tadi mudah lupa itu karena ada media dan masyarakat kita emang terlalu gampang terprovokasi. Terdistraksi mereka terlalu gampang ya. Juga, ya. Gitu sih. Saya belum menemukan nih solusi dari sudut pandang kalian nih. Kalau Bli Beni bilangnya tadi analisa, kalau Adrian lebih Solusi soal pengalihan segala sesuatu ya, kayak yang pansus trap turun di Bedugul. Dibongkar itu Bli Beni bilang butuh anggaran, emang bener sih gede banget. Kita bongkar rumah aja 2 kali lipat loh anggarannya. Tuh. Ketimbang buat pondasi kan. Nah, menurut Adrian gimana tuh? Biarin aja atau lebih atau lebih dikontrol lebih ketat atau gimana? Kalau menurut saya sih perlu upaya kuratif sih Bli ya. Karena dengan banyaknya masalah nih perlu pengobatan kayaknya. Atau cara rego kebalian kan oleh obat. Karena bekadung gelam kan oleh obat jadi. Iya. Jadi inilah fungsinya upaya kuratif. Tapi saya percaya dan saya kan mempelajari dan membaca-baca juga Bli ya. Sekarang kalau kita berbicara konteksnya di Bali, para pimpinan di kabupaten kota, provinsi itu kan punya tim ahli, pokli atau apa itulah namanya. Kemudian ada dinas-dinas dan banyak sebenarnya tim kerjanya, tetapi yang sangat saya sayangkan adalah mereka ini meskipun nggak semua ya, mereka ini cenderung ABS. Apa ABS? Bukan asal Beni senang ya, tapi asal Bapak senang. Kena juga. Nah, diem. Nggak, latihan jadi pejabat kan harus kayak gitu. Harus sering kena asal serempet. Bapak senang. Artinya tidak terbiasa mengatakan bahwa ini ada masalah di sini. Sama seperti tadi, saya jalan dari Denpasar menuju ke UI di jejak pendapat ini 2 kali kena jebakan Batman saya di jalan deh. Saking bagus saya jalan di Tegalalang ini ya. Di Gajaran 2 kali kena jebakan Batman. Untung ban motor saya nggak lepas. 2 kali kena jebakan Batman. Padahal ini daerah wisata. Gitu artinya kalau kita balik lagi ke pertanyaan Bli Liong tadi, upaya kuratif yang saya maksud di sini adalah satu alur koordinasi ya. Ini kan perlu support tim, nggak bisa Superman. Yang paling sering diutarakan oleh 2 sisi ya, karena kebetulan kan boleh saya spill 2 sisi kan punya flagship juga Bli. Ya, Karena ya. Balinggis juga ada di flagshipnya 2 sisi. Kita di 2 sisi. Ya. Tidak pendapat juga kan. Bentar dulu Dri, disclaimer, kita bukan berarti berkumpul untuk menjatuhkan Betul. pejabat. Betul. Enggak. Kita di sana itu Bli Beni memiliki pemikiran untuk merangkum pemikiran-pemikiran yang ada di Bali. Betul. Makanya secara 2 sisi nanti Bli Beni berhak menjelaskan itu kan sudah Ya. dijelaskan sering juga. Namanya aja udah sisi. Ya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang kebijakannya benar ya Bli Beni ya. Ya. Dukung. Ya. Kalau Harus kita apresiasi. harus apresiasi. Kemudian kalau masyarakat kita juga kritiknya cerdas dan juga kritiknya agak kurang cerdas, ayo kita diskusi, kurasi. Ini saya nyambung, boleh ini agak teoritis dikit ya. Ya, ya. Saya pikir teman-teman pimpinan kita di daerah, masuk kabinetnya, perlu belajar lagi matriks yang urgency versus emergency. Urgency versus emergency. Dalam konteks ini pakai bahasa Indonesia ya, berarti kan kepentingan lawan apa ya, kedaruratan. Semua masalah yang ada di Bali itu memang penting, Pak. Sangat. Tapi nggak darurat. Darurat itu yang mendorong harus selesai segera. Contoh, ini kita lagi podcast nih, ngomongin hal yang penting. Topik kita urgent. Urgent. Tapi saya sakit perut nih, Pak. Kalau saya tahan, saya nggak fokus ngomong. Urusan perut saya jadi urusan yang emergency, Pak. Harus saya selesaikan sekarang. Dalam konteks masalah yang lebih besar, kita scale up sedikit, kita masih ada isu banjir, Pak. Yang belum tahu juga bakal gimana. Karena ntar kan kita masih bakal hujan-hujan lagi. Ya. Karena di visual, di lensa saya, banjir ini sekarang sudah bukan bencana alam, tapi bencana matematis, Pak. Curah hujan dilawankan dengan volume untuk irigasi air segala macam, kalau nggak cukup ya banjir pasti.
Udah bukan salah di atas lagi, manajerial di bawah yang isu. Makanya saya bilang ini bencana matematis, bencana logis. I see. Hujan ya pasti banyak air. Dan hujan pun dari zaman Batu pun hujan dan badai Iya. tetap ada kan. Sekarang saya lompat ke dua sisi. Aha. Dua sisi itu mungkin satu-satunya gerakan politik mungkin untuk di Bali yang nggak peduli warna politik. Respect bro. Dalam konteks ini, kita kan sering ngomongin Pak Gubernur, partai beliau adalah PDI. Kita bukan anti PDI, mau PDI berkuasa 1000 tahun juga kita no issue Pak. Kan isu kita ada pada kebijakan beliau-beliau. Ini yang perlu disadari oleh Iya beliau-beliau kan? di sana. Pola komunikasi beliau-beliau, karena gini loh, sesederhana komunikasi, orang bisa jadi sangat mencinta atau sangat membenci. Ya. Bisa jadi ada program yang bagus, komunikasinya agak lugu, outputnya jadi ngaco. Contoh, KB Ketut, kan jadi bahan lelucon. KB Bali. Yang kita disuruh Pak Koster punya anak 4 itu. Tapi disuruh transmigrasi. Tapi konteks kebijakan ini, saya bagian orang yang pernah ngetawain kebijakan itu loh, teman-teman. Tapi setelah saya coba telaah, kenapa sih seorang Koster mikir begitu? Ada data yang agak mukul buat saya. Satu, jumlah kita dari kesukuan orang Bali dulu ya, itu trennya menurun. Yang kedua, data penguasaan lahan oleh rakyat lokal, itu juga nurun. Nah, kalau kita secara jumlah makin turun, penguasaan lahan makin turun, lama-lama orang Bali ini hilang, Pak, kayak Betawi, Pak. Jakarta pada akhirnya akan diisi oleh orang yang mayoritas bukan orang lokal. Konteksnya bukan rasis ya, tapi ini konteksnya perlindungan gitu loh. Premis pikirannya Pak Koster menurut saya benar. Cuman packagingnya aja nih, gitu loh. Packagingnya aja nih, komunikasinya dan segala macam itu yang mungkin perlu dievaluasi lagi gitu. Nah kayak gini nih yang saya bilang, dan termasuk teman-teman politisi ya, kalau mau ngobrol atau saya sediakan forum dua sisi nggak apa-apa, sepanjang output dari kegiatan politikmu memang beneficial. Jadi jangan bilang oh Benny atau dua sisi piaraan partai, enggak, mau warna apa juga main sama kita gas. Kita gas. Dia punya program yang bagus, kita promosiin gratis. Nggak usah bawain saya anggaran macam-macam. Benar. Bawain rokok. Lu daripada nanti ternyata anggaran rusak, kita ikut kebungkus, ngapain? Iya kan? Mending kalau datang bawain kita kopi Madonna cukup. Cukup. To be fair. Ya. Fair. Kalau program You bagus, kita bantu promo kok. Kalau bagus, kalau enggak ya kita coba obrolin lagi. Bahasa gininya itu bahasa Jermannya ngayah. Nyai. Wes, Jerman boleh. Ya ngayah bahasa Jerman itu. Ya kurang lebih gitulah masalah. Bahasa Balinya volunteer. Oh, satu lagi tadi lupa. Adrian tadi bicara dua sisi sebagai flagship. Ide rokok sebenarnya. Tujuan utama dua sisi merubah diri dari awalnya personal platform jadi multi persona, kan dua sisi ada banyak orang kan. Dari multi persona sekarang jadi ada multi entitas ya. Contoh Balingi itu kan entitas nih, gitu kan ya. Tidak pendapat entitas. Karena kita nggak pengen teman-teman itu ketika bersuara itu murni di apa? Energinya dari emosi, Pak. Ngomongnya ntar ngaco. Kita ada satu prejudis yang agak lucu. Ketika kita ngomongnya tegas dan kasar, kita ngerasa keren dan gampang dapat simpati publik. Nah, narasi kayak begini itu yang bahaya sebenarnya. Yang ngebungkam kamu adalah diksimu. Satu, mungkin itu ad hominem kata bahasanya Adrian. Dua, mungkin karena datanya agak kurang atau salah, Kurang valid, jadi ya. hoax gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, dua sisi nggak pengen teman-teman yang lagi peduli, salah data, salah cara bicara, ngomongnya ngaco. Maka yuk bareng-bareng. Kita dua sisi sebelum rilis konten kan kita kurasi dulu skripnya, diksinya. Betul. Ada yang ngawur nggak? Ada yang ngaco nggak? Ada yang nuduh nggak? Kalau basisnya masih rendah, walaupun temuan empirisnya banyak, ya kita tunda dulu. Kita bukan gini, perjuangan yang paling baik adalah perjuangan yang berkelanjutan dan tuntas. Ya, tidak berhenti di pertengahan jalan. Betul, biar nggak heboh, gebiar-gebiar gitu. Terus bulan keberapa hilang? Ya, seperti yang Wiben sama Adrian bilang, cepat terdistraksi kita ya. Dan di flagship dua sisi pun kan ada banyak tuh beli, ada banyak tokoh lah kita sebut, dan ada komunitas, dan juga di masing-masing bidangnya kita berbeda-beda. Artinya upaya untuk bisa mencerdaskan masyarakat itu dilakukan. Gitu. Artinya kita bukan cuman sekedar omon-omon aja di media sosial, kan banyak tuh yang bilang ini omon-omon aja nih, tapi nggak konsisten. Bisa dilihat sejauh ini
apa yang dilakukan oleh teman-teman di Flagship Dua Sisi, Bijak Pendapat, Balingge, Balinesia, dan banyak lain. Mungkin yang kepo langsung cek di profil Dua Sisi sih. Iya, boleh. Langsung cek di Dua Sisi aja. Yang dilakukan itu adalah memperbaiki pola pikir. Kan masyarakat kita di Bali itu sekarang kan banyak yang kayak gini, Bli. Wah, ini bisanya ngomong aja, teori aja, padahal dia itu belum bisa membedakan, menurut saya ya, belum bisa membedakan mana yang namanya betul-betul teori dan mana yang namanya cuman analisa atau opini gitu loh. Teori itu kan ada banyak ya, teori evolusi, Max Weber, Banyak, jutaan teori ada di dunia kan ini. banyak banget. Tetapi yang mesti disadari adalah upaya yang dilakukan oleh teman-teman ini untuk bisa satu memperbaiki pola pikir dulu, dan dari pola pikir itu baru turun ke pola perilaku. Kayak gitu. Karena ini saya menyampaikan kondisi anak muda kita di Bali ya. Bukan berarti saya Bali sentris juga. Tapi yang saya lihat sekarang itu khususnya teman-teman yang ada di STT, Yowani dan lain sebagainya. Yaitu terlalu fokus dan terlalu takut untuk bisa berbeda dengan teman-teman di sekitarnya. Artinya misalnya karena dia Banjarnya sudah diberi bantuan oleh tokoh A gitu kan, nggak udah dia berani usaha pang masih ke bang bantuan yakni nyanan kayak nih gitu loh. Itu yang masih susah banget untuk dihilangkan, bahkan dikurangi pun susah kalau kita berbicara. Makanya itulah yang dilakukan untuk bisa memperbaiki pola pikir dulu gitu. Oke. Itu sih PR kita di Bali. Sebenarnya kalau saya pikir, kalau saya rangkum itu keterkaitan dan apa namanya ya, paralel dia ya, antara kompleks jadinya. Isu dan fenomena yang terjadi saat ini di Bali itu kompleks sekali. Satu, kalau berbicara pencerdasan masyarakat, yang seperti Dian bilang tadi, mengubah pola pikir, udah terkait dengan isu pendidikan. Perlu lagi digodok. Kan gitu jadinya. Oke, kita nggak ke arah itu. Kita fokus sekarang ke fenomena dan dampak dari yang terjadi saat ini itu dampaknya di mana? Udah kalian sebutkan dari beberapa indikatornya. Kemudian, ini mempengaruhi nggak nih? Dari fenomena-fenomena, cara penanganannya, yang jujur saja kita sepakat bahwa nggak ada endingnya, solusinya belum konkret. Apakah ini berpengaruh nggak yang citra yang kita bangga-banggakan dari dulu? Kita pariwisata, Bali Pulau Surga Cinta Damai. Sangat. Apakah ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum, ketimpangan aturan atau gimana? Berpengaruh nggak ini citra pariwisata Bali? Bali Cinta Damai. Bali Cinta Damai. Apakah itu mempengaruhi kekritisan kita untuk memukakan kritik atau gimana? Saya minta waktu 3 detik ya, saya harus susun bahasa yang sopan. Karena ya oke, lanjut lebih jangan jangan saya yang menyampaikan itu. Saya pakai bahasa yang sopan. Ya, silakan. Saya pikir teman-teman ya, kalau saya harus membuat klaster, siapa sih yang paling punya porsi dalam kekisruhan yang di Bali ini? Saya mohon permakluman ya, saya mau ngangkat klaster masyarakat dulu yang paling atas. Pemerintah itu dia hanya fasilitator. Contoh, saya mau membalak hutan. Masyarakat ngomong sama pejabat, hendak tembak. Fasilitator, ini pemohon. Ekstraksi galian pasir. Izin, yang berizin memang pemerintah, tetapi yang menginisiasi itu pasti adalah masyarakat. Masyarakat, tiba kayak gini, ketika demonstrasi, saya kasih tahu teman-teman, gengs boleh nggak jangan bawa nama masyarakat. Karena masyarakat ini adalah sebuah klaster atau kelompok yang nggak sebersih itu. Ada banyak hantu di dalamnya. Ada banyak hantu. Contoh, jalur hijau, oke. Yang membangun masyarakat, yang memberi izin bolehlah pemerintah gitu ya. Pejabat desa, pradesa yang mengetahui dan membiarkan itu masyarakat. Masyarakat. Yang nyoblos pemimpin itu jadi orang Masyarakat. Yang menjual suara, makanya gini, kemarin saya ngobrol sama teman yang di Jakarta yang dia memang hidup dari membuat lembaga survei lah bahasa gitu ya. Dia bilang gini, Ben, lu mau ulang pemilu lagi sekali 2 hari dari sekarang ya, walaupun di media sosial gubernur kita lagi dirujak, pemilu kita orang, dia pasti menang lagi. Makanya ada istilah bipolarisme politik, suara politik. Bipolarisme. Mereka yang mengkritik gubernur bisa jadi mereka juga yang nyoblos. Karena bro, kultur kita tuh banyak dan sangat beragam dan semua butuh biaya. Sayangnya biaya-biaya ini diisi dari ekosistem itu politik. Itu kenapa kita mungkin jadi sungkan. Kok ngomong itu kan bukan karena karakter kita kok ngomong, belum tentu ya, karena kita mau melaspas Pak, butuh banyak M.
lagi sebentar ada nyepi pak, pengerupukan, ogoh-ogoh, pang gagah, pang wah, pang ini, pang itu. Sumbangan dari mana? Kalau kita urunan dari masyarakat kan nggak bisa kita takar tuh akan dapat uang berapa. Makanya ada bazar lah, ada macam-macam lah kegiatan. Jadi gini, pesan saya buat teman-teman ya, kita dulu harus berubah pak, baru pemerintahan kita berubah. Pemerintahan itu adalah produk dari tangan kita nyoblos siapa. Jangan sampai cuma karena ditukar sekarung beras atau seplastik minyak goreng gitu ya. Kita coblos ini orang, waktu orangnya jadi, terus dunia kayak sekarang, kita berisik lah, dia bodoh lah, dia begini, dia begitu. Saran saya, kita coba ngaca dulu. Kan dia di sana karena dipilih pak, nggak secara magic orang itu di sana. Hampir sama berarti statementnya kayak Abang Panji Pragiwaksono. Penny Pragiwaksono, karena benar. Berarti secara sederhana nih ya, berarti memang pemimpin kita itu representasi dari masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Pejabat itu kan memang representasi dari masyarakat. Makanya ada satu konten baligih yang lahir dari diskusi saya dengan King, yaitu warga masyarakat itu minta solusi, tapi mereka itu tidak mau menjadi bagian dari solusi. Contoh misalnya macet. Sudah tahu macet, tetapi ketika memang tidak ada kepentingan tertentu dan kalau misalnya haltenya dekat, ya udah naik transportasi umum meskipun memang secara fasilitas ataupun sarana prasarana pendukung itu masih minim. Tetapi berikanlah contoh. Makanya saya sempat menyarankan kenapa ya kalau persoalan macet ini selain dengan persoalan lebar jalan, volume kendaraan itu menurut analisa saya itu bisa dikurangi dengan penggunaan transportasi umum. Contoh misalnya ASN, murid-murid itu kan kalau dulu ada di beberapa sekolah Denpasar ya, itu masih ada bus-bus yang jemput murid dan nganterin sampai ke depan gang rumahnya. Itu disediakan oleh sekolah. Kemudian contoh lainnya kan di Denpasar itu ada Transmetro Dewata ya, ada bus Transmetro Dewata. Itu bisa digunakan. Contoh misalnya yang feedernya bagus itu di Sanur itu bagus. Sampai di di titik-titik tertentu itu masyarakat bisa langsung naik. Kemudian itu juga bisa memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan. Bukan berarti saya di sini bertentangan dengan kawan-kawan driver, bukan, tetapi untuk bisa menjadi opsi lain mengurangi kemacetan itu sendiri. Itu loh beli. Kemudian masalah sampah nih misalnya. Ini kan lagi ramai nih masalah sampah. Yang sebenarnya yang kalau misalnya memang ingin menyelesaikan masalah sampah, yang harus diperbaiki dulu adalah individu. Sing ngutang dulu di tempat sampah gitu loh. Mau nggak kita membuang sampah di tempatnya? Organik, non-organik, residu, dan yang lain-lain. Itu pun masih susah gitu loh. Sedangkan ditambah lagi oknum-oknum, saya sebutnya oknum ya, oknum-oknum pejabat itu tidak mau memberikan contoh di rumahnya mereka langsung. Gitu. Ya kalau di rumah jabatan, di rumah dinas atau di rumah jabatan kan udah pasti disediakan. Itu yang ngayain. Oh, udah ada pengayahnya di sana gitu loh. Digaji pakai pajak kalian. Iya, itu yang saya maksud, masyarakat pengen solusi tetapi tidak mau menjadi bagian dari solusi itu. Kemudian menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bli ini soal masyarakat ya. Di buku Riset Indonesia ini juga udah jelasin nih. Desa itu adalah kunci. Makanya kenapa kalau persoalan yang pemobatan hutan, bangunan villa dan lain sebagainya itu kan yang paling terkecil itu di desa. Riset Indonesia ya, ini saya bukan promosi buku tapi karena saya suka baca buku. Dia lagi suka-sukanya. Kakaknya lagi udah bosan-bosannya. Ya. Yang serius-serius. King udah bosan dia baca buku serius. Di buku ini dijelaskan bahwa desa itu adalah kunci. Kenapa desa itu adalah kunci? Kepala-kepala desa itu kan setahu saya jabatannya kan sekarang sudah 8 tahun ya. Harusnya kalau saya salah 8 tahun. Kemudian di Bali nih lagi konteksnya itu ada raja-raja kecil. Misal kepala desanya condong ke partai A, sedangkan pimpinan atau atasannya beda partai nih. Nggak ada dia mau nurutin nih, tergantung individu sih memang. Nggak ada dia mau nurutin kebijakan yang sudah disusun sedemikian rupanya untuk bisa menjalankan apa yang disusun dan diimplementasikan ke masyarakat. Contoh kecilnya sampah lagi nih. Makanya kalau persoalan sampah ini yang bisa dilakukan itu TPS 3R dan TPST sih kalau menurut saya. Karena kalau masyarakat disuruh mengelola dari rumah itu susah sekali. Masyarakatnya meskipun nggak semua anak Subakadong Bengkung soalnya kudiang mana Subakadong Bengkung kayak wah masih ngorin, dan pasti yang menjadi perbandingan itu di daerah luar. Wah kita udah bayar pajak dan sebagainya, betul itu nggak salah. Artinya apa ya, TPS 3R ini dan TPST perlu
peranan penting dari para aparatur desa. Makanya kenapa disebut desa itu adalah kunci, termasuk jalan-jalan yang rusak seperti di Gianyar ini ya. Itu kepala desanya nak ngelapor ke atasan gitu loh. Ya kalau bupati ya turun langsung kan nanti dicap, wah sok-sokan nih turun lapangan gitu. Kayak gitu sih. Desa menjadi kunci. Berarti bisa dibilang bahwa desa itu garda terdepan ya, bukan benteng terakhir kita di Bali. Karena gini, Kalau desa adat baru benteng terakhir, termasuk Pecalang. Tapi sayangnya Pecalang pun mohon maaf ya, oknum nih beberapa di polisi. karena gini, Ampura dulu ya. Saya sedikit sambung pernyataan Adrian. Ini POV saya nih. Kenapa saya bilang desa adat, baik desa adat, desa dinas itu garda terdepan nih. Secara teritorial mereka yang paling paham. Secara karakter masyarakat mereka yang paling paham. Gimana karakter masyarakat desanya sendiri. Mengenai isu sampah pun juga solusi sudah diberikan, tapi sekarang kenapa mereka nggak mau ngambil? Itu yang belum saya temukan jawabnya. Why? Fasilitas ada, anggaran ada. Ini nanyanya gampang, jawabnya ribet, Pak. Yang nanya, saya tugasnya nanya doang. Bakal nggak tahu jawaban. Dah. Kalau bicara why itu kan balik lagi ya, tidak ada instrumen, ekosistem, kelompok, individu yang terbebas dari cengkram politik ya Pak ya. Nggak ada yang bebas. Popok, susu, rumah sakit, sekolah kan semua itu produk-produk dari diskusi politik. I see. Nah, kenapa nggak tuntas? Karena memang ini, tadi ngomongin sampah, sambung masalah sampah. Iya. Itu salah satu contohnya yang memang lagi naik. Belakangan kan semua lagi promo insenerator lah, seru lah pokoknya. Iya, bla bla bla. Insenerator itu kan bukan teknologi alien ya, itu kan bukan rocket science NASA, itu kan bukan teknologi yang susah dijamah. Ini balik lagi, teori dan ini analisis sifatnya fiksi. Kenapa solusi sampah tidak selesai? Karena kalau diselesaikan, benefit ekonomisnya hilang. Gitu kan. Ini saya mengutip dari podcast di Jek Bali kok nggak salah. Ada narsumnya yang mengatakan, kita buang sampah, bayar duit yang terbayar ada susunya lagi kepada siapa gitu kan ya. Nah jadi kalau solusi sampah itu solusi politis Pak, bukan solusi teknis. Karena kalau political will apa? Ada, sampah pasti kelar menurut saya nih. I see. Cuman kalau itu dihilangkan, balik lagi ini teori ya. Kita bicara kepartaian sekarang. Partai itu kita dengar, kita pernah tahu ada istilahnya mesin partai. Mesin partai ini kan perlu makan, perlu hidup. Cara mereka hidup adalah dengan melakukan beberapa kegiatan, bahkan mungkin pelanggaran yang terproteksi. Kalau diprotek dia nggak dapat makan. Kalau nggak dapat makan, suara kita di bawah jadi ambiar, Pak. Menurut saya, teori fiksi. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, dikaji ulang. Gitu. Jadi sampah itu solusinya politik Pak, bukan solusi teknis. Sudahlah, insenerator lah, modern tradisional serah lah segala gambar. Tapi sampah itu sebenarnya kita perlu solusi teknis dan konkret kan sebenarnya kan. Perlu. Iya, kan balik political will-nya ke sana nggak? Kalau nggak ke sana ngapain kita ngomongin teknis sampah? Makanya saya waktu diajak ngobrol sama siapa lah ya, pihak formal itu ngomongin soal sampah, saya nggak mau. Saya ngerasa intelektual saya terhina dengan forum-forum seperti ini. Karena nggak akan dipakai. Sekarang LH sudah melarang, Kementerian LH ya udah melarang itu dari tahun berapa itu ya. Kan sampai sekarang tetap dilakukan. Kenapa nggak tahu? Saya bukan pemerintah yang bisa tahu isi hatinya mereka gitu. Cuma bisa menerka kan intinya. Ya balik lagi, solusi kita tuh politik semua. Solusi teknis tuh gampang Pak. Duit mereka ada. Fasilitas ada. Akses mereka ada. Ada. Mau beli insenerator kayak mau beli bom nuklir buat ngilangin itu juga bisa-bisa aja gitu. Cuman kan nggak diambil langkah itu. Betul, political will-nya kemana? Iya, bakal lagi politik. Jadi mau sosialisasi masalah teknis ini, teknis itu, capek sih Pak saya. Jadi balik lagi ke kita kan orang Hindu nih. Boleh nggak ngomong Boleh. gitu? Boleh. Kita kan diajarin trihita karana katanya. Salah satu variabelnya hubungan kita sama alam. Tumpah ini, tumpah itulah untuk alam ini. 1 menit, saya butuh bahasa eksopan. Saya kira masyarakat kita sekarang itu sebagian itu terlalu fokus sama ritual, Pak. Esensi itu jadi nggak jalan. Ibu saya itu kan orangnya suka lah ya ke pura mana gitu ya. Bahkan pengelolaan sampah di pura saja, kan sampah menggunung di samping pura langsung. Dari yang organik sampai yang plastik. Tidak terkelola, nggak tahu implementasinya kok kayak nggak dipakai. Kita terdidik loh untuk itu. Semua orang Bali yang Hindu lah. Terdidik lah minimal untuk konsep besar yang namanya trihita karana itu. Cuman kok kayaknya nggak dipakai, nggak diimplement ya. Kita ngelarung misalnya ke laut, ada juga yang bungkusannya masih plastik. Banten kita permennya plastik,
Padahal kita punya opsi lain yang sesama manis, dodol misalnya. Karena zaman Betara-Betari itu ketika dunia permen Sugus Mentos itu belum ada, Pak. Ya, Pasti ada manisan opsi lain. ya. Menurut saya loh ya. Yang gampang terurai. Yang gampang terurai, dimakan semut hilang gitu misal. Kan nggak kepake. Ya. Jadi saya ngeliat kita tuh berkultur atau beragama sebagian malah sekadar menjalani rutinitas saja, formalitas. Nggak diimplement, Pak, menurut saya. Ya. Gitu, jadi balik lagi ya, Bali nggak akan kemana-mana kalau masyarakatnya masih yang sekarang. Mindsetnya ya. Akan stuck. Iya, kita ribut-ribut ngomongin hal yang akan berubah. Nanti dia pemilu ntar kok coblos lagi. Biar saya di desa saya punya 2 Banjar. Keren kan? Desa saya punya 2 Banjar. 2 sisi. Jalan. Banjar 2, ya oke dibangunin megah lah, tapi kan butuh pemeliharaan, Pak. Produktivitasnya jalan nggak? Nggak tahu, saya nggak mau komen masalah itu. Tapi Banjar 2 saya nggak tahu. Mungkin penduduk di Banjar saya jadi banyak banget, saya nggak tahu lah ya. Makanya butuh 2 Banjar. Iya, karena juga Banjar dibangun kan untuk menyerap aspirasi Kramo Banjar, ya, biar nyaman. Sangkap tuh biar nyaman loh. Jumpur tuh. Wow. Memberi komando tuh biar nyaman. Ini di kecamatan salah satu di kabupaten ini ya. Ada tuh kalau nggak salah yang ramai kemarin, ada bansos perjuangan oleh Dewan Partai A. Non pemilih partai itu nggak boleh ngambil bansos loh ya. Kan sempat ramai. Ya, rame. Kok bisa gitu ya? Kan di pos. Iya ya. Ya. Kenapa ya? Sama Itu masyarakat atau pejabat tuh yang ngomong begitu? Masyarakat tuh. Jadi makanya jangan pakai masyarakat itu bukan kelompok yang suci yang benar. Masyarakat itu adalah kelompok-kelompok tercemar. Makanya adik-adik mahasiswa kemarin waktu mau demo pakai intensitas akademik kampusmu. Ya, Jangan wakil masyarakat. lebih elegan dan lebih terhormat ya. Iya dong. Kalian harus eksklusif. Kalau kalian ngajak, nanti Intel masuk. Ya kan Intel nih satu posisi yang bias dan susah dibela, Pak. Karena semua orang punya Intel masing-masing. Yang punya Intel nggak cuma aparat, Pak. Bisa jadi Intel partai oposisi misalnya. Atau Intel dari kelompok yang benar-benar punya kepentingan lain misal. Kok sekomplek itu ya? Kembali ke variabel masyarakat tadi, yang pertama mudah marah. Ketika terprovokasi satu hal, reaktifnya kan jadi berantai itu. Begini begitu. Jadi balik lagi ya, masyarakat jadi gini. Kita nggak usah ngomongin Bali deh. Bali akan gimana, pemerintah gimana. Kamu yang mesti berubah. Individualnya kita Iya. mulai sadar. Di ruang publik, di grassroots yang berubah. Di riset. Makanya soal Trihita Karana tadi, saya rasa banyak plesetannya sekarang. Triduke Karana. Waduh. Apalagi nih kan. Apalagi nih bakal keluar dari Ratu Adrian nih. Hah? Triduka karena apa lagi, Yan? Artinya plesetan-plesetan ini itu muncul akibat keresahan masyarakat. Kemudian yang kan kalau kita Hindu di Bali itu banyak punya pedoman hidup, cerminan hidup. Tetapi cerminan-cerminan ini seolah-olah hanya menjadi slogan. Contoh misalnya tadi Trihita Karana, Tatuam Asi menjadi Tatuam Iri, ya kan? Trihita Karana jadi Triduke Karana. Dan ini sebenarnya saya sudah sampaikan di banyak forum, artinya apapun yang menjadi pedoman kita sebagai masyarakat Hindu di Bali itu harus dijalankan, jangan sampai hanya menjadi slogan semata. Makanya di lagunya No Stress nih, buat penggemar No Stress itu kan banyak ada satu kalimat yang menyampaikan bahwa apakah Bali ini masih menjadi pulau seribu pura atau menjadi pulau seribu pura-pura, karena terlalu banyak oknum yang bohong di sini, termasuk oknum-oknum orang sucinya. Gitu, Bli. Ih, Sahabat ini. Nanti edit frame-nya pindah ya. Frame-nya pindah ya. Oknum. Oknum yang disucikan ya, bukan suci ya. Kalau suci nggak mungkin tercemar. Ini oknum yang disucikan. Yang disucikan. Karena saya sudah kenapa bisa menyampaikan hal ini, sudah membuat polling di konten-konten Balinggi ya, Bli. Ya. Dan kemarin kan ada salah satu oknum Sulinggi dari Nuso itu kan oknum ya. Iya, oknum. Itu kan mencemarkan nama baik Sulinggi, orang suci kita di Bali, Bli. Masa oknum Sulinggi ngemis-ngemis, si marah-marah lagi menghina Betaro, amat sakti lemor. Kan begitu, Bli ya. Saya nggak nyampe sana. Itu harus dipahami oleh masyarakat kita, Bli, karena maksud saya adalah jangan sampai kita ini terlalu dimabukkan oleh hal-hal yang sifatnya materialistik, hedonisme, hal-hal yang berbau gengsi. Makanya kalau tadi disebutkan kita kalau soal pendidikan itu saya berbicara di pura ya, dan ini ungkapan yang sangat sering saya sampaikan
pura kita di Bali itu minim pendidikan spiritual, hanya menjadi tempat ritual tapi minim pendidikan spiritual. Setuju. Kalau itu setuju. Malah pura sekarang jadi lokalisasi politik ya. Iya, dan ini juga sempat saya buatkan konten kan, di pura pun meskipun banyak perdebatan, oh pura itu kan ada Trimandala beli, ada Utama dan lain sebagainya, tetapi masih ada oknum masyarakat Bali yang berjudi di pura. Dia belian. Iya kan pada nyenggol masalah itu no. Karena Itu. kenapa? Pura dan saya apresiasi sekali. Iya. Karena sudut pandang saya juga, saya kurang setuju dengan hal itu. Iya. Oh, kalau di luar pura oke lah, itu bukan otoritas saya yang ngejudgement A, B, C, D, E. Seperti Betul. kata Adrian dan lagunya Stress, apakah masih 1000 pura atau pura-pura? Pura-pura. Itu kan bentuk kehipokritan kita kan. Lanjut Adrian. Nah, kemudian apakah ini kita sebut sebagai menjaga kesucian pura? Meskipun orang Mekemit ya, Mekemit itu kan artinya bergadang sampai pagi, dari malam ke pagi. Ada yang minum, ada yang menceki, main spirit dan lain sebagainya. Artinya di sini saya kan tidak berhak untuk melarang, tetapi memberikan bahan untuk refleksi. Karena kita berbicara soal pola pikir ya. Dan kalau misalnya kita masih segini-segini saja, masih stuck, kemudian masih bersembunyi di balik kata tradisi, saya rasa kita tidak akan bisa menjaga kesucian Bali ya. Kan yang dimiliki Bali itu hanya, menurut saya ya, modal utamanya orang Bali itu adalah modal budaya. Lokal genuine creativity. Kalau budayanya udah hilang, nah mungkin nanti contoh-contohnya Beli Beni bakalan nyampein sih budaya-budaya yang hilang. Dioper ke sini. Karena memang bahasa yang Beli Beni itu sopan banget. Ya, Sopan banget. Kalau saya kan nggak bisa sopan santun. Sopan banget dari dia. Saya bisa sopan Ya, santun ya. kalau dibaratkan tim poli itu Adrian gini. Sebagai ya, apa sih seng. namanya? Seng. Itulah Pak ya. Beli Beni itu semester Beli Beni saya penonton ya. gini. Gitu. Kalau bersentuhan dengan itu, satu, apakah ini dampak dari politik? Satu, pertanyaan saya. Kedua, dampak dari politik ini apakah membuat degradasi budaya dan moral yang terjadi saat ini di Bali? Langsung nih. Sikat. Saya pikir yang dosa bukan politiknya, tapi kultur kita berpolitik Pak, yang udah banyak belok kayaknya. Oke, berarti politik itu memang ada dari dulu sah-sah saja. Politik dari dulu Pak. Politik itu kan seni memenangkan kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan Entah yang diwakili kelompok kecil, besar, nggak tahu. Oke, whatever. Ya, tapi kan ini seni memenangkan kepentingan. Oke. Degradasi, aduh ini saya jujur agak bosen ya bahas ini ya. Banyak banget orang kita yang jarinya itu nuding, budaya kita terdegradasi oleh investor, oleh nah gitu, AI lah apalah gitu. Tapi seolah yang dosa hanya orang luar Pak. Ini kalau dalam lensa saya Pak ya, degradasi itu justru bahkan banyak terjadi oleh tangan kita sendiri. Saya kasih contoh. Di desa saya dulu ketika galungan itu banyak Pak barong lawang Pak. Dan ada tradisi lucu, kita bisa teriak cito lalu kita dikejar oleh barong itu. Oke. Masuk itu seru, itu thrilling banget. Iya. Tapi ketika masuk era di mana Banjar itu sibuk bikin bazar, malah jadi tempat dugem, barong saya tuh jadi hilang Pak. Klub malam. Jadi klub malam. Barongnya hilang. Budaya saya hilang tuh masalah itu. Sekarang barongnya sudah mulai muncul lagi, tapi taksunya beda. Kenapa? Anak-anak itu udah berani duduk-duduk samping barong main HP. Dulu saya nggak berani Pak. Dulu saya nggak berani karena ada game yang seru gitu. Kita masih melihat figur barong itu sebagai entitas yang suci, mataksu dan segala macam gitu ya. Kalau sekarang saya ngerasa visual itu agak hilang. Itu tadi masalah barong dulu. Terus kedua, kita punya intellectual product lah yang yang tangible, kain songket misalnya. Siapa yang nggak tahu songket asli itu mahal, Wow. ya kan? Super. Tapi makin kesini seolah kita menormalisasi produksi dan penggunaan songket palsu. Murah memang, tapi palsu. Makin banyak orang yang pengen tampil keren dengan barang palsu, barang yang original jadi hilang. Ditambah lagi kultur adat setempat yang produksi songket itu ikatan adatnya yang kuat Pak. Sekali ngasih denda itu bisa habis hasil penjualan songketnya. Kenapa saya tahu? Karena staf rumah saya orang sana gitu loh. Oke. Ya dia gini, kalau bikin songket pesanan tuh dia katanya harus begadang lah, nereng lah, sekian hari segala macam. Prosesnya panjang. Panjang. Setelah jadi ada invoice dari adat setempat karena tidak hadir, tidak Invoice. begini begitu, hilang duitnya. Sopan kali Mas saya. Kangen sopan. Nggak sopan. Itu tadi saya. Terus kedua, orang Bali ini di Gianyar ya, katanya tangannya seni gitu. Sekarang batu-batu ukir kita patung, yang bahkan patung itu beberapa ada di rumah saya
Setelah saya tanya, itu memang datang utuh dari pulau seberang, sudah dalam bentuk batu terukir. Artinya ngukir bukan tangan Bali lagi. Ditambah lagi patung-patung yang cetak-cetakan itu. Makin hilang lagi, Pak. Menurut saya nih, produk-produk asli original kita tentu harus ada harganya. Kan kita pengen bilang produk Bali harus metaksu lah, quality lah, tapi kita sendiri loh yang mendegradasi itu. Mau nyalain siapa? Pejabat, kejauhan, menurut saya. Jadi belum lagi praktek-praktek yang lain ya, yang agak sensitif sih saya hindari buat bahas ya. Kayak salah satu pemuka agama di rumah ibadah, Waduh. ada tarian yang seksi lalu disamber lu. Waduh, oknum. Rumah ibadah loh, saya nggak bilang pura ya. Ya. Saya nggak bilang apa ya, Ya, rumah ibadah kan silakan itu nanti tahan sama. ada joget-joget seksi, disamber. Kok Waduh. bisa gitu. Dan yang lucu bukan itu sebenarnya. Yang lucu adalah warga lokal yang di sana. Banyak yang nonton, Ya. ada anak kecil, dibiarin. Seolah itu sebagai sebuah hiburan. Ya, dia nggak lucu. Nggak tahu ya, tapi di mata saya tuh aneh. Di mata saya tuh nggak pantas. Cupu. Apa jadinya slogan-slogan yang prinsip-prinsip nilai-nilai filosofi yang kita punya kayak Krita Karano itu sebenarnya kan bagian dari itu juga ya. Berarti relevan nggak tuh sih Relevan. dengan situasi saat ini? Berbeda, Bli. Saya kan sangat cukup memperhatikan sekarang beberapa tokoh di Bali itu. Boleh saya sebutkan namanya ya? Silakan. Dan saya sangat suka tulisannya itu seperti Pak Manggases. Aci. Baru-baru ini dia mempublikasikan Bali di Facebooknya, dia mempublikasikan tulisan Bali mulai kehilangan taksunya. Kenapa Bali ini mulai kehilangan taksunya? Yang membuat Bali kehilangan taksunya adalah ya masyarakatnya sendiri, sama seperti yang kita diskusikan tadi. Kemudian hal yang paling krusial yang menyebabkan dan mendiamkan ini semua adalah ketidakpahaman, ketidakpedulian, dan didiamkan oleh tokoh-tokoh kita. Tokoh-tokoh yang saya maksud misalnya tokoh-tokoh agama, Tokoh masyarakat. kemudian para pimpinan-pimpinan kita. Meskipun memang mungkin karena terlalu banyaknya masalah di Bali, jadi mungkin mereka bingung yang mana mau diselesaikan ini gitu. Padahal udah dikasih contoh sama King tadi. Mana yang namanya Arjan dan emergency gitu loh. Kemudian selanjutnya yang yang menjadi relevansi sekarang itu adalah semua yang kita diskusikan ini itu hanya berakhir di hari itu saja. Artinya tidak berlanjut, misalnya soal Trita Karano nih yang diplesetin jadi Triduka Karano, Tatuam Asi yang diplesetin jadi Tatuam Iri, tidak dijadikan sebagai bahan kontemplasi, tidak dijadikan sebagai bahan refleksi oleh masyarakat kita. Hanya masuk kanan keluar kiri, Bli. Bahkan mereka nggak ngerasa. Iya, makanya mereka nggak ngerasa. Itu yang menjadi kan. Itu yang menjadi. Saya sempat melempar topik dan saran seperti ini. Kenapa ya Dharma Wacana itu sekarang sudah mulai jarang? Dan di komentar-komentar tuh yang saya lihat, mungkin ini kalau saya lihat kan saya orangnya kepoan banget dia. Jadi saya klik akun Instagramnya dan akun TikToknya, dan yang komen ini adalah oknum-oknum generasi baby boomers yang baru pakai media sosial. Komentarnya adalah, aduh ngapain isi Dharma Wacana, kita kan tujuannya cuma sembahyang aja habis itu pulang. Sesimpel itukah kita beragama, Bu? Sesimpel itukah kita buat banten mahal-mahal hanya tujuannya dihaturkan, kemudian mantranya Ratu Betara Dumada Dumadet yang sugih, apakah itu aja doanya? Kan nggak mungkin ya. Kemudian yang sangat saya sayangkan dalam fenomena yang terjadi di Bali ini, semua masalah yang ada di Bali ini itu ya balik lagi hanya menjadi keluh kesah semata, tetapi tidak ada yang mau bergerak untuk bisa menyelesaikannya dengan cara kuratif. Nah, Seperti itu. Dan sering saya sampaikan untuk teman-teman generasi muda yang seumuran saya ya, teman-teman ini saya aja Gen Z ini mereka udah sepuh-sepuh semua. Sepuh-sepuh semua. Ini dominan nih. aluminium nih. Edging banget Anda ya. Saya Gen Z. Jadi saya sering menyampaikan karena kebetulan saya juga masih aktif di STT ya. Masih aktif di STT. Jadi saya sering Anak banget. buahnya Ratu enggak? Wah, tidak. Oh, enggak ya, oke. Tidak. Intermezzo dikit. Itu Ratu yang mana? Itu Ratu Leong. Ratu Betara. Ratu Betara. Jadi yang saya ingin sampaikkan kepada teman-teman STT, karena narasi yang beredar dan yang ramai sekarang itu seperti ini, Bli. Oke. Mudah nyemak gaya lebih. Ngapain kita ngambil kerjaan lebih? Tujuan kita itu hanya bekerja, dan bekerja. Mencari uang. Karena kebutuhan yatnya nggak cuma nikah aja, potong gigi,
ngaben dan lain sebagainya itu berat beli di Bali, beli berat. Makanya itu yang dijadikan sebagai alasan oleh teman-teman generasi muda kita di Bali, khususnya Gen Z, untuk bisa mengurangi hal-hal yang tidak langsung bersinggungan dengan kehidupan mereka. Sama seperti politik ini. Mungkin mereka merasa bahwa ngapain banget kita ngomongin politik, toh juga yang ngatur itu udah ada orang-orang pinter yang ngatur. Contoh misalnya masalah nyepi sekarang yang lagi rame, yang akan dikembalikan menjadi film Kesange. Itu kan rame banget. Dan yang diperdebatkan itu adalah kenapa nyepi itu istilahnya begini, kenapa yang tidak gatal itu digaruk, kan gitu ya istilahnya ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau saya diskusikan secara objektif, ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh agama, Sabak Kerta, Sabak Upa Desa, dan Sabak-Sabak apalah itu namanya ya kan, itu sudah mendiskusikan terkait dengan hal ini. Tetapi sayangnya para tokoh-tokoh ini juga memiliki kepentingan yang berbeda, Bli. Itu yang sangat disayangkan. Dan siapa yang menjadi korbannya? Generasi muda. Makanya yang sangat saya kesalkan itu adalah hampir semua masalah yang dibuat dan yang ada di Bali ini itu dibuat oleh oknum-oknum generasi baby boomers ini, tetapi yang disuruh atau yang bertanggung jawab dan dibebankan untuk menyelesaikan ini adalah generasi kita, Bli. Gitu loh. Makanya rasa-rasanya berat banget nih pundak generasi muda gitu. Kayak generasi sandwich kita jadinya. Iya, memang sandwich generation. Gitu loh. Bahasa Inggrisnya generasi apa sih? Oke, ini sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, oke? Sebelum setelah ini closing statement ya. Penjelasan kalian semua itu dari jam awal sampai akhir sudah sesuai dengan apa yang saya ingin angkat isu di dialektika publik ini. Setelah itu, ini ibaratkan kalau skripsi tesis ini pendahuluan ya, fenomena. Nah, nanti akan dirumuskan masalahnya, siapa tahu nanti ada akademis datang ke sini, ada pejabat, ya kan, dan ada masyarakat yang memang mau berani untuk berdiskusi, menyampaikan keluh kesahnya, silakan. Pertanyaan terakhir saya untuk beliau-beliau berdua yang super ini, ya. Pariwisata Bali, ini kan apakah semua yang Anda ceritakan dari tadi itu, apakah hanya apakah dampak dari ketakutan masyarakat Bali yang hanya memiliki dan ketergantungan hanya satu sisi di ekonomi pariwisata saja, atau gimana? Apa memang ada sifat gininya sosiologis selain industri pariwisata? Oke, mungkin saya pikir naif kita kalau mau bilang Bali nggak tergantung sama pariwisata ya. Okay. Karena pada nyatanya semua yang kita lakukan, kegiatan kultur kita, kebiasaan kita, alam kita itu semua objek destinasi pariwisata, ya kan? Pariwisata, kalau kita mau eksplor hal baru boleh, tapi kita jangan jumawa dengan bilang Bali nggak butuh pariwisata, Bali butuh yang lain. Pariwisata masih adalah kunci dan masih darah daging dan akan sangat lama. Cuman kalau konteks pariwisata, saya mau komentar teman-teman yang berusaha untuk bikin quality tourism di Bali itu nggak akan mungkin terjadi. Itu utopia. Karena infrastruktur kita sudah kadung untuk quality tourism. Saya kasih logika singkat aja. Misal daerah Bali Selatan deh, yang untuk turnover customer masuk wisatawan turis ya, yang karena quantity masuk 1000 nih per hari misalnya, oleh karena dirubah jadi quality jadi 300. Apa nggak bangkrut massal? Apa nggak pengangguran massal? Kalau kita mau ngomong quality tourism, kita harus explore Bali di ranah yang lain, di tempat yang belum tereksplor pariwisatanya. Kita punya Bangli, kita punya Karangasem, kita punya Bali Utara, Jimbaran, ya, Jembrane. Di situ baru cocok kita ngomong konsep baru. Tapi kalau di Bali Selatan ngomong quality, ini adalah profesor-profesor yang terjebak di menara gadingnya. Dia pikir teori bukunya bisa menyelesaikan banyak hal, nyatanya tidak. Karena banyak variabel empiris yang mereka abai, yang mereka nggak tahu karena hidupnya di kampus aja. Dia bilang, quality over tourism segala gambreng, nggak mungkin. Untuk Bali saat ini, khususnya di selatan, merubah menjadi quality tourism itu imajinasi kosong. Bahkan kalau menteri pariwisata kita ngomong begitu, itu menteri yang kosong. Kalau kita mau ngomong kualitas quality tourism, explore Bali daerah lain. Misalnya kasih contoh ya, kita pengen eksplorasi masalah penerapan keagamaan di Karangasem misal. Seluruh individu yang ingin belajar keagamaan, asramnya mungkin di Karangasem, pendidikannya mungkin di Karangasem. Kita bikin klaster baru gitu loh. Bali Selatan tuh happy-happy Pak, buat mabuk Pak. Kualitas mana yang datang dari mabuk? Kualitas apa? Dari orang mabuk. Orang mabuk, ya kan?
Nah ini apa namanya masa pariwisata tadi ya. Saya pikir udahlah tutup mimpi yang nggak perlu itu, terdengar pahlawan dan nasionalis tapi itu kita menutup mata ya dari variabel yang inti gitu. So balik kesimpulannya, pariwisata tidak mungkin bisa hilang dari Bali. Mau eksplor barang baru boleh, tapi kalau gayanya menghilangkan pariwisata dengan eksplor hal lain, Anda masih bobok di siang bolong, gaulnya Anda kurang luas, kopinya kurang kental, otaknya kurang isi. Yang itu agak kurang sopan ya, karena saya gemes lihat orang-orang yang so jagoan tapi kosong gitu. Oke, Bung Adrian. Ya, kalau pertama-tama sih saya Kayak Bung Adrian. berterima kasih kepada sektor pariwisata. Kenapa? Tentu, Karena kalau itu tentu. sektor pariwisata itu menyumbang kelas menengah di Bali. Menyumbang kelas menengah di Bali. Artinya dulu waktu, nah ini kita kalau saya sih biasanya berkaca secara historis ya. Kan dulu ada namanya kebijakan Bali Sharing yang kemarin Wow, beli apa wow, namanya? nangis saya itu bacanya. Udah baca Li? Nangis saya bacanya. Dark side-nya kita itu. Ya, terus itu dari sanalah kita mulai mendorong dan mengembangkan industri pariwisata di Bali. Kalau dulu saya masih percaya Bali itu mengutamakan pariwisata budaya. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai beralih. Karena kan sekarang sebenarnya begini, kalau ada narasi over tourism itu hanya di beberapa titik menurut saya. Misal kayak tadi yang dibilang Beli Benny, misalnya di Canggu, di Seminyak dan lain sebagainya. Karena di sana padat dan di sana macet, makanya kita dianggap itu Bali over tourism. over tourism apa over orang yang datang di luar dari konteks turis? Itu di beberapa titik saja sebenarnya Beli. Misalnya kayak kalau Kuta kan sekarang sepi ya, pasca Covid kan Kuta sepi, pindahlah ke tempat-tempat wisata yang wah klub malam kan, misalnya di Canggu, Seminyak, Brawo dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mempertanyakan apa sih yang dibutuhkan oleh pariwisata Bali sekarang, kalau menurut pandangan saya yang diperlukan itu adalah diversifikasi pariwisata dan diversifikasi ekonomi. Contoh misalnya yang sekarang tren di media sosial itu kan ada hidden gems. Misal di Beleleng, di Gitgit, misalnya Gitgit Waterfall, kemudian Jembrano dengan Taman Wisata Bali Baratnya, Tabanan dengan pertaniannya, Bangli dengan perkopian, termasuk yang dibilang sama Beli Benny tadi, Karangasem. Nah, berkaitan juga dengan wisata religi ya. Ini sekedar informasi juga buat teman-teman di Jejak Pendapat. Jadi di Bali itu sedang menggalakkan sekolah Widyalaya. Sekolah Widyalaya ini adalah sekolah Hindu yang sedang digalakkan oleh beberapa tokoh, dan saya sangat bagus, saya mendukung ya ke program ini. Kenapa? Selain kita melindungi umat kita dari kehilangan arah, seperti ungkapan pitik kehilangan Indo kan. Nah, kan dulu ada ungkapan Bali autopilot dan lain sebagainya. Ini sekolah Widyalaya ini saya rasa menjadi salah satu opsi solusi untuk bisa mengingatkan kembali bahwa ajaran Hindu kita ini jangan ditinggalkan, jangan dilupakan, tapi ayo kita jadikan sebagai pedoman. Jadikan sebagai acuan gitu loh. Karena dengan adanya sekolah Widyalaya seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah harapan kalau di umat lain itu kan, itu saya rasa bagus untuk bisa mengunci kita ini jangan sampai kehilangan arah dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, dan kita melakukan ritual itu secara esensial ya. Betul. Dan terakhir terkait dengan konteks pariwisata ini, saya rasa narasi-narasi pariwisata massal versus pariwisata budaya itu hanya bisa diwujudkan ketika semua para kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, termasuk kepala-kepala desa ini ya, raja-raja kecil ini satu visi dan mengupayakan dan mengimplementasikan bahwa apa sih potensi wisata yang ada di daerah kalian selain Bali Selatan itu digencarkan gitu loh. Dan bukan berarti saya ingin merusak daerah Bali yang lain, tidak. Kan persoalannya sekarang kan katanya Bali over tourism. Berarti kan memang harus diversifikasi pariwisata ke daerah lain. Ke daerah lain ya, biar nggak satu titik aja. Ya. Dan jangan dieksploitasi setelah betul. Setelah itu berjalan, jangan dieksploitasi terlalu banyak. Tergantung eksekutifnya. Lagi dipancing nih oleh King. Ui mau gini Apa? Mau masuk eksekutif. Gimana? Tim kreatif saya. Kalau direstuin sama tim kreatif saya, katakan.
Kalau sejauh itu sih belum ya Adrian ya, belum. Bercanda ya. Nggak gini, pentingnya juga ini biar nggak dikira gitu. Leong, Adrian, Benny ngomong kayak nih ya, mungkin itu dia mah banyak kita ya kan pasti. Nggak. Kita butuh sekali lagi saya jelaskan. Kita butuh perbanyak ruang-ruang diskusi yang seperti ini. Kita sebagai masyarakat dan kita sebagai generasi muda sangat perlu sekali ruang diskusi agar tidak kebijakan-kebijakan itu di pintu tertutup. Kita nggak tahu, kita hanya disuguhkan dengan hal-hal yang konsumtif, itu saya nggak senang. Nah, sebelum ini close, karena udah waktu 1 jam nih, mungkin kalian ada pertanyaan atau apa mungkin? Atau Closing statement. ya silakan. Itu ada pertanyaan? Shoot. Oke. Door. Oh my God! Mau nggak bro? Loh, ya kan lu ada. Oh, ya udah. Oke. Saya sering dapat komentar dan baca ya. Kritik harus dengan solusi dong. Ini adalah cara membungkam suara. Kritik memang sempurnanya kalau ada solusi. Tetapi kritik itu lahir dari keresahan user yang mengkonsumsi produk kebijakan gitu loh. Kalau misalnya untuk solusi, beli nggak boleh nuntut Bali macet, nggak boleh protes. Karena nggak bisa buat solusi. Nggak bisa buat solusi. Ya, jadi solusi gini, masyarakat itu kan hidup sehari-hari untuk ngisi perut dong. Kita tidak dibayar dan tidak digaji, dan kegiatan kita utamanya tidak untuk mikirin kebijakan. Tapi kita sebagai konsumen, sebagai user, di restoran deh, saya beli makanan yang kurang enak, ya saya bilang makanan yang kurang enak. Tergantung savvy nih, mau digimanain biar enak, biar cocok sama market gitu. So kalau teman-teman mau yang kritik aja. Nggak usah nunggu solusi. Kalau ada gambaran solusi, itu keren. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak kalah keren juga gitu. Ya. Jadi jangan bungkam suara-suara muda kita. Kritik nggak ada solusi. Come on. Kritik dianggap pembulian. Gerakan makar, anti koster, anti PDI, nggak gitu. Buzzer, nggak gitu. Jadi kurang lebih itu. Apa namanya? Saya nggak benci bapak ya, tapi balik pak, teman-teman bapak itu banyak marahin saya. Kalau kritik harus bawa solusi. Sayangnya, saya pagi ke sore itu untuk ngisi payujakan saya pak. Saya tidak punya data seperti bapak, saya nggak punya pasukan prajurit seperti bapak, saya nggak punya anggaran seperti bapak. Jadi otak terbatas saya mungkin tidak cukup mampu melahirkan solusi pak. Jadi solusi dari bapak, kami hanya kita hanya feeder informasi aja. User bapak nggak happy loh ABC. Ya kalau bapak sayang ya didengar, kalau enggak ya enggak masalah. Atau juga kita nggak didengar, udah biasa. Oke, ibaratkan gini berarti ya, kalau beli ban mau makan ke restoran, bawa sendiri bahan-bahannya. Aduh. Masak sendiri gitu kan. Karena kita nggak bisa masak. Repot ya. Jadi, Banyak dikasih. tapi banyak dikasih. Oke, lanjut Bung Adrian. Closing statement-nya Bung Adrian. Closing statement saya, pertama ini untuk generasi muda dulu. Tujuan saya membawa buku di setiap podcast itu adalah untuk bisa mengajak teman-teman bahwa kenapa kita penting membaca buku, bebas ya buku apapun itu. Tapi yang saya sarankan, kalau kita sebagai orang Bali, bacalah buku kebalian. Bukan berarti buku kebalian itu buku-buku soal Balian, dukun, enggak. Tetapi yang saya maksud tuh misalnya Swadharma dari Nak Bali. Betul. Kemudian Betul. kalau misalnya yang ekstrem nih, reformasi adat Bali, Bali dalam pengembangan karakter, dan yang paling bagus teman-teman baca dalam konteks sejarah adalah Bali Sharing, dan tonton YouTube-nya BBC. Itu soal kenapa orang Bali yang dulunya kritis tapi sekarang seolah-olah dibungkam dan kok ngomong. Itu ada sejarah dan kaitannya terkait dengan tahun 1965. Silakan ditonton. Kemudian buku-buku yang kalau soal nasionalis ada Madilog, ada Riset Indonesia, dan buku-buku lain. Kemudian itu pesan saya untuk teman-teman generasi muda, dan kok ngomong, mulai kurangi ungkapan-ungkapan yang mungkin terdengar membungkam pola pikir kritis kita, seperti nak mulek itu, tahu goreng ada hasil, dia nyemagai lebih, pulas jumlah gede peceh. Itu harus dikurangi ya saran saya. Karena kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Dan kemewahan terakhir yang dimiliki oleh generasi muda itu adalah idealismenya. Seperti itu. Dan ini pesan saya untuk pemerintah. Ini kan Bapak Gubernur kita baru aja mengeluarkan 100 tahun haluan pembangunan Bali ke depan, dan di dalamnya itu terdapat Bisama Lontar Batur Kelawasan. Saya tidak akan membaca isi lontarnya, tetapi pesannya adalah ini teguran untuk semua teman-teman pejabat di Bali. Isinya adalah barang siapa yang tidak peduli ya, jangan sekali-sekali hidup senang dari merusak alam. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sama saudara. Dan itulah yang terjadi sekarang di Bali kan, Li. Banyak masalah yang terjadi, ya ini akibat
ketidakpahaman, ketidakpedulian kita sebagai orang Bali terhadap apa yang dibutuhkan oleh Bali. Yang dibutuhkan oleh Bali kita itu adalah kesadaran kita dan kepedulian kita. Suwut saling sikut peturunya Bali, ngiring segilik seguluk semulung sebayan takep paras paros saat penaya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Suksema. Matur suksema tapi bukan suksema leluhur. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Rahayu. Terima kasih untuk kalian berdua. Sehat-sehat selalu. Komandanku berdua. Kelungkung Semarpuro, pindah bengkung jadi deman kepuro. Wah!